Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, yang sedang menyaksikan live streaming, yang ada di rumah. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kita satu janji. Kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang bertata, yang memerintah atas hidup kita. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu, buat penyertaanmu, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa merayakan Tuhan hari kenaikan Kristus, hari kenaikan Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Roh Kudus, janji Allah, jaminan Allah yang Tuhan telah berikan kepada kami, hadir di tempat kami masing-masing. Sewaktu kami memuji dan menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Sewaktu kami mendengarkan firman-Mu, ada impartasi kuasa Allah dan ada kesembuhan, kebebasan, pemulihan terjadi Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti juga di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersuka cita dan siap untuk memuji Tuhan. Berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita mengucap syukur buat hari ini, bahwa Allah kita Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit. Dan hari ini kita merayakan Ia naik ke surga, bahwa Dia Allah yang hidup. Dia menyediakan tempat untuk saya dan buat kita semua. Mari kita beri sorak-sorai, kita berikan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah kita yang hidup. Amin. Amin. Yes. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Amen. Amen. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Amen. The sun has gone away, no longer I am chained, because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Angkat sembahmu kepada Tuhan. With all my soul I sing your praise.
all my life I will surrender. With all my heart I worship. Sembah Tuhan, angkat sembahmu, katakan. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found the way to life. We have been redeemed. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Death has lost its power over us. We have been set free. Mari kita sembah Tuhan kita. Amin. Sebab Engkau Allah yang hidup. Yes. Sebab Kau bangkit dan Kau naik surga. Amin. Yes. Katakan. Oh, with all my soul I sing Your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship You. Amen. Oh, with all my soul I sing Your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship You. Akan sembahmu. The Savior reigns. You have risen from the grave alive.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini Anda semua yang mengambil bagian di ibadah online ini diberkati dengan pujian dan penyembahan. Dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan saya kasih judul pesan terakhir. Ini sepertinya sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan terakhir biasanya identik kepada sebuah pesan yang sangat penting, sebuah pesan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya setuju bahwa pesan terakhir ini memainkan sebuah peran yang begitu penting di dalam kekristenan kita. Mengapa demikian? Karena pesan terakhir yang Yesus sampaikan, kita tidak boleh abaikan bahwa ia tidak berdiri sendiri. Pesan yang Yesus sampaikan setelah ia bangkit, itu adalah pesan di mana setiap murid-muridnya menjadi orang-orang yang penuh kuasa setelah mereka mengikuti apa yang Yesus sampaikan sebelum ia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari kenaikan ini, saya percaya iman kita juga akan bangkit. Iman kita akan naik, iman kita akan masuk pada tingkatan-tingkatan yang lebih baik atau lebih tinggi. Kita bergerak dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai sejak perjamuan terakhir di mana Yesus memberikan pesan pertama kali bahwa iman murid-murid akan tergoncang karena ia akan meninggalkan mereka. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit dan mengalahkan maut, itu poin yang paling penting yang tidak boleh dilupakan untuk setiap orang percaya. Ia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik. Namun, ada hal penting yang menjadi landasan utama dari pesan tersebut kalau kita perhatikan. Pesan yang disampaikan di Matius 28 ayat ke-18 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus memiliki segala kuasa yang ia sampaikan. Ia memegangnya. Kunci kerajaan ada di dalam kehidupan Kristus. Mengapa? Karena Yesus berhasil mengalahkan maut dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan maut tidak lagi memiliki kuasa atas Kristus. Maut sebenarnya tidak lagi memiliki kuasa atas kehidupan orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Namun pertanyaannya, kuasa yang dimiliki Kristus, apakah pada saat itu telah dimiliki oleh murid-muridnya? Jawabannya belum. Mengapa demikian? Karena Yesus menyampaikan sebuah pesan yang begitu penting agar murid-muridnya memiliki kuasa melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka, serta melakukan apa yang diperintahkan Yesus, seperti yang telah ia lakukan ketika murid-murid bersama-sama dengan dia. Ada sebuah pesan penting atau pesan terakhir yang Yesus sampaikan agar segala kuasa baik yang ada di surga maupun di bumi bisa dimiliki atau turun dalam kehidupan murid-muridnya. Hal ini ditegaskan pada Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ayat yang ke-8 yang menjadi kunci. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sekali lagi saya mengulang ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kenaikan Yesus ke surga merupakan pintu besar untuk sebuah pencurahan kuasa bagi murid-muridnya. Kenaikan Kristus ke surga merupakan kunci penting buat Anda dan saya untuk memiliki kuasa. Apa yang menjadi pesan penting dari kenaikan Kristus? Nanti kita akan pelajari. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Dan sewaktu Roh Kudus turun, Roh Kudus memerlukan tempat di dalam kehidupan kita untuk ia bisa memanifestasikan segala hal yang supranatural untuk kita lakukan bersama-sama. Dan kematian Kristus di kayu salib sebagai penanda bahwa tidak ada lagi tabir yang memisahkan antara Anda dan Tuhan, antara kita dengan Kristus, antara kita dengan mempelai, pria, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Kematian Kristus menjadi sebuah penebusan dan semua orang senang berbicara sampai di sana. Tetapi kita harus bergerak dari kematian, kita harus bicara pada kebangkitan. Tidak selesai sampai di kebangkitan, kita harus sampai pada kenaikan. Karena kalau Yesus gak naik, Roh Kudusnya gak turun. Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai kesudahan zaman. Di hari-hari ini kita perlu tuntunannya. Dan saya percaya bahwa pesan yang disampaikan oleh Kristus bahwa kamu, atau kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi kita kalau tidak memberikan sebuah pemahaman yang benar, banyak orang Kristen begini. Banyak orang Kristen bilang, ya Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Benar, gak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tetapi tahukah Anda bahwa ada proses panjang? Anda kalau mau disertai Roh Kudus, Anda mau punya kuasa, maka Anda harus mengambil kuasa itu. Anda tahu bahwa dosa yang menjadi pemisah. Dan hari ini dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kuasa harus engkau ambil ketika engkau masuk pada sebuah proses yang namanya engkau menerima Dia. Engkau mengaku dosa. Kita mengaku dosa bahwa kita orang yang penuh kelemahan. Dan kita tahu banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Dan setelah kebiasaan yang buruk itu, kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup kita menuju kebinasaan. Setelah itu kita mengizinkan Yesus memperbaharui kita. Dan kita kembali berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tidak cukup sampai di situ. Setelah menerima Kristus, hal yang paling mengerikan adalah banyak orang Kristen tahu Kristus. Tahu kuasa kebangkitannya. Tapi kita tidak punya kuasa. Hal yang membedakan kita dengan orang lain. Yang membedakan para pengikut Kristus dengan yang bukan mengikuti Kristus. Terletak pada kuasa. Mengapa? Karena kuasa
itu ada ketika kita mengikuti pesan terakhirnya yang disampaikan. Izinkan Roh Kudus turun ke atasmu. Pesan terakhir ini membuat murid-murid mempersiapkan diri. Pesan terakhir ini membuat murid-murid sadar bahwa ada yang kurang dari dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pesan terakhir mengamanatkan kita untuk yang pertama, bertekun dan sehati berdoa. Bahasa sederhananya begini. Pesan terakhir ini mengamanatkan kita untuk bertekun, rajin, sehati, sepikir untuk berdoa. Kenapa ini menjadi penting? Murid-murid Yesus setelah ia melihat Yesus naik ke surga, mereka lalu memandang dia sampai malaikat menegur mereka. Lalu mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu heran bahwa ia kembali? Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid pada saat itu menyadari bahwa kelak Kristus akan kembali sebagai Raja yang akan menghakimi dunia. Dan ia menjadikan kita yang percaya kepadanya mendapatkan bagian di dalam kekekalan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan murid-murid mempersiapkan diri untuk sebuah proses pencurahan, mendapatkan kuasa, itu adalah kunci, esensi dari sebuah pesan terakhir. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus turun, maka kita tidak akan pernah bisa menggenapi Matius 28 tadi. Kisah 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus bertekun dan sehati. Mengapa mereka perlu bertekun dan sehati di dalam doa? Doa merubah perspektif, cara pandang. Bahwa kita perlu bekerja bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, murid-murid Yesus punya sebuah goncangan besar ketika Yesus disalibkan. Mereka terguncang. Mereka mengalami sesuatu yang saya bisa katakan sesuatu yang sangat traumatis. Mengapa demikian? Karena ada sebagian dari murid-murid Yesus yang gak percaya bahwa Yesus bangkit. Ada yang meminta bukti. Bahkan mereka tidak di dalam kondisi yang sangat takut karena tekanan yang begitu besar pada saat itu. Mereka diminta untuk menjadi tenang. Lalu mereka berkumpul di satu tempat. Di sebuah rumah mereka bertekun untuk berdoa. Tujuan mereka berdoa adalah menyamakan persepsi bahwa Yesus, guru, rabi, dia bangkit. Dan sewaktu ia bangkit, yang penting adalah mereka memiliki kemenangan dan cara pandang yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hal yang perlu kita persiapkan di hari-hari ini adalah mezbah doa kita. Kita seringkali sibuk, seringkali kita menjadi tertekan, seringkali kita bilang kita menjadi sulit, seringkali kehidupan kita menjadi tawar hati. Kadangkala kita menyalahkan keadaan. Sesungguhnya kalau kita mengevaluasi sendiri, sebenarnya apakah kita menghabiskan waktu kita untuk berdoa? Saya ingin katakan
Sebuah kehidupan doa tidak bisa dibangun secara instan. Anda tidak bisa mengatakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa saya akan menjadi super spiritual hanya karena Anda baru satu kali berdoa. Dan Anda, doa bukan bicara sesuatu yang sebuah proses yang pandai menguntai kata-kata. No. Doa bicara sebuah hubungan. Doa bicara sebuah perspektif yang akan diubahkan. Seringkali sewaktu kita bertekun di dalam doa, kita gak menemukan apa-apa di awal. Tetapi tahukah Anda, seringkali kita meminta sebuah terobosan terjadi di dalam doa. Dan pada faktanya, terobosan itu gak terjadi. Jangan kau putus asa, sebenarnya bukan tidak terjadi, tetapi Allah mengubah hidupmu, cara pandangmu untuk melihat sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin katakan, sebagai jemaat, sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita diminta untuk bertekun dan sehati berdoa. Saya mengucap syukur sampai hari ini di dalam jemaat kita masih punya kesempatan berdoa bersama-sama. Di dalam doa jemaat. Bahkan di dalam kelompok-kelompok pelayanan ada doa. Anda sebelum melayani, saya sarankan Anda bangun mesbah doamu. Sekalipun engkau akan melakukan sesuatu yang sangat sederhana, dengar baik-baik, engkau perlu membangunnya di dalam doa. Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa. Tujuannya adalah agar ia memiliki hubungan yang erat dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin ingatkan, doa merubah perspektif kita. Kebangkitan, kenaikan Kristus menjadi sebuah proses atau sebuah pesan di mana kita diminta untuk membangun doa di dalam kesehatian. Anda yang berkeluarga, Anda yang mempersiapkan segala sesuatu, bangunlah di dalam doa. Yang kedua, pesan terakhir mengamanatkan kita untuk memberi ruang bagi Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus turun? Kata turun bahasa aslinya dikatakan ini everchomai. Everchomai. Artinya yang dimaksud dengan turun adalah memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja melalui kita. Murid-murid perlu berdoa. Setelah berdoa mereka memiliki perspektif yang sama. Setelah perspektif yang sama ketika Roh Kudus turun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Anda dan saya, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kita perlu memahami bahwa kita harus memberikan ruang. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kuasa. Anda bisa melayani Tuhan, tetapi kalau engkau tidak memiliki kuasa, sama juga kosong. Sebagai orang percaya, engkau akan menjadi sia-sia ketika engkau tidak menyadari bahwa ada kuasa Kristus dalam hidupmu. Hari-hari ini,
Di masa-masa yang sukar ini, kita diminta mendemonstrasikannya. Ada banyak kuasa yang bisa kita demonstrasikan. Kuasa untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang kehilangan pengharapan. Kuasa mujizat untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengatakan kemenangan atas mereka yang terpuruk. Ada banyak kuasa. Anda hanya tinggal menyebutkan kuasa yang mana yang ingin engkau dapatkan. Namun, jangan lupa bahwa harus ada ruang yang diberikan kepada Roh Kudus. Jangan sampai ketika kita bertobat, lahir baru, terima Yesus, kita menampik atau kita meletakkan, kita tidak membuka pintu untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menuntun kita, mengajari kita, bahkan untuk masuk kepada dimensi yang lebih tinggi dari dalam kehidupan kita. Mendemonstrasikan kuasa supranatural itu. Bahkan tidak jarang ditemui di dalam rumah Tuhan. Orang yang beribadah, mereka hanya cuma bisa melihat dan menonton. Dan tidak mau mendemonstrasikannya. Dan hari ini kenaikan Kristus itu adalah pintu besar untuk kita masuk dalam kuasa itu. Pesan terakhir yang tidak boleh dilupakan. Bahwa kita diminta memberikan ruang bagi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungkan hari ini. Apakah kita hari-hari ini mengizinkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus? Di masa-masa sulit, di masa-masa pandemik seperti ini, di masa-masa transisi, di masa segala sesuatu membutuhkan adaptasi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, izinkan dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita bersama-sama. Sangat penting, sebuah pesan yang menjadi esensi di dalam kehidupan keimanan kita. Yang terakhir, pesan terakhir mengamanatkan kita untuk hidup berjemaat. Nah, ini sesuatu yang akan saya ulang. Kebetulan tema kita pada bulan ini kita bicara tentang caring, sophroneo. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadilah tenang supaya kita bisa melihat apa yang dimaksud. Dan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hidup berjemaat adalah bukti bagaimana Yesus mengamanatkan kita untuk hidup di dalam ketertiban. Sebagai pelayan-pelayan kita diminta tertib. Sebagai pelayan-pelayan kita diminta untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban. Dan kehidupan berjemaat adalah sebuah nilai yang harus dipertahankan. Karena kehidupan berjemaat merupakan sebuah konsep keluarga. Keluarga rohani. Di mana ada otoritas dan ada orang-orang yang bertanggung jawab pada tugas-tugas tertentu. Dan hari-hari ini, dalam masa yang sulit, kehidupan berjemaat coba dilumpuhkan. Kehidupan berjemaat coba dilupakan. This is your spiritual family. This is our spiritual family. Kita perlu berdiri bersama-sama di masa-masa yang sulit ini. Kita perlu bersama-sama mempertahankan standar firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup seenaknya. Ketika engkau memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, maka kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan di dalam Kristus. Dan pada pagi hari ini, saya percaya
ada waktu untuk kita mengevaluasi diri kita kembali. Merenungkannya. Apakah sungguh-sungguh hari ini saya masih mencari tuntunan Roh Kudus? Atau sekarang saya sedang surfing di dunia lain. Mencari apa itu dosa. Atau lagi belajar mau berbuat dosa. Dan pagi hari ini, izinkan Roh-Nya yang lembut menjamah Anda dan saya. Dan saya percaya bahwa setiap kita diteguhkan dan dikuatkan. 3 pesan penting yang akan kita pelajari dalam minggu-minggu ini. Bertekun dan sehati untuk berdoa. Yang kedua, memberikan ruang kepada Roh Kudus. Yang ketiga, hidup berjemaat. Pesan terakhir mengamanatkan kita untuk hidup berjemaat. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Pada momen berikutnya saya akan perdalam untuk hidup berjemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih buat sukacita. Bapak, aku berdoa biar pesan terakhir yang Yesus sampaikan untuk kami bertekun di dalam doa. Kami sungguh-sungguh bertekun. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, biar kami bertekun di dalam doa. Sebagai jemaat-Mu, biar kami bertekun di dalam doa. Sebagai pemimpin-pemimpin care, biar kami boleh bertekun di dalam doa. Dan kami percaya bahwa pada pagi hari ini sebagai pelayan-pelayan, kami mau mengizinkan Roh Kudus memakai hidup kami, memakai perkataan kami, memakai tangan kami untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, biar kami tidak menjadi takut, biar kami tidak menjadi panik, tetapi kami senantiasa berjalan atas tuntunan-Mu ya Bapa. Sebagaimana murid-murid Engkau, rasul-rasul yang meletakkan teladan iman di dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah di dalamnya. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini. Aku berdoa ya Bapa, hari-hari ini ya Bapa, buat iman yang tergoncang, semangat yang pudar. Bapa, aku berdoa dimanapun jemaat-Mu berada menyaksikan ibadah ini, kami percaya Engkau tidak terbatas. Engkau menjamah, Engkau menguatkan, Engkau memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan menyertai. Kasih-Mu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Buat keluarga yang bergumul, Engkau jamah mereka. Orang-orang muda yang hidupnya penuh dengan berbagai keinginan, biar mereka takluk di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, setiap kita menerima sebuah firman yang baik, amin. Bahwa kita percaya ketika Tuhan ajarkan bagaimana jemaat mula-mula, tadi dikatakan dalam firman, mereka mempunyai hati yang begitu mengasihi satu sama lain dan hidup dalam pemberian. Nah, saat ini kita juga mau ambil kesempatan ini, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya ada satu pengumuman. Minggu depan tanggal 16 Mei, tidak ada kebaktian secara offline di tempat ini, tapi semua ibadah akan berlangsung secara online. Baik, mari kita siapkan hati kita. Saya akan bacakan satu firman di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan. Mari setiap kita di layar sudah tampil untuk persembahan persepuluhan, persembahan misi, bahkan persembahan mingguan. Mari kita ambil bagian, tidak ada yang tertinggal, tapi kita semuanya mau bergerak dalam pemberian. Karena kita tahu firman Tuhan tadi katakan, pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang memelihara kami sampai saat ini. Dan kami percaya Engkau yang terus akan mengerjakan banyak perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Bapak, biar Engkau yang gerakkan hati kami berapa harus kami berikan Tuhan. Dan kami tahu semua yang apa kami punya itu milik kepunyaan-Mu Tuhan. Biar kami punya sikap hati yang benar dan kami memberi. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Tuhan. Kami percaya itu semua boleh disalurkan Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap mereka yang bekerja. Mereka yang berusaha, kami percaya Tuhan. Engkau akan jadikan berhasil setiap apa yang kami lakukan. Karena kami mengandalkan Tuhan. Karena kami mengandalkan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Katakan, terkenal langkah kami tertuju berlari, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang gereja Tuhan katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk Abah. Yeah. Katakan, segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk Abah. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Katakan, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa.
berkuasa untuk selalu. Kami agungkan namamu, kami agungkan namamu. Bebaskanlah belenggu, karena Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Yes. Amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan luar biasa pada hari ini melalui firman Tuhan dan melalui pujian penyembahan. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kembali mengucap syukur untuk setiap perlindungan, berkat-berkat-Mu khususnya pada hari ini kepada kami semua. Kami kembali lagi ya Tuhan mau menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Biar semua yang kami dengar Tuhan Kau terus meteraikan dalam hidup kami dan firman-Mu boleh bertumbuh 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa sesuai dengan Engkau ajarkan kami untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe and stay healthy.